kana kasyamihi dahri. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulin nabiyyun karim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tentunya kita semua sangat prihatin dengan kondisi yang sekarang ini menembus angka 200.000 penderita COVID. Larangan-larangan tentang sholat berjamaah atau sholat Idul Fitri sudah banyak digelontarkan oleh pemerintah kita. Namun tentunya fatwa MUI yang fleksibel itu masih kita rasakan di daerah-daerah yang tentunya potensi penularannya masih tergolong rendah. Dan alhamdulillah, meskipun di Cilegon, kota kita tercinta ini, sudah menembus ada 4 orang yang terkonfirmasi positif COVID, tapi kita tetap semangat bahwa insya Allah dengan 30 hari kita berpuasa, dan mudah-mudahan dengan puasa itu menjadi kekebalan kita terhadap COVID-19 tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Kemudian bagaimana sejarah tentang Idul Fitri pertama kali? Tentunya kita pengen sekali tahu bagaimana pertama kali Idul Fitri itu dirayakan. Idul Fitri dirayakan yaitu pada tahun 2 Hijrah. Hijrahnya dihitung dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinatul Rasul. Dengan demikian, kalau hitung-hitungan matematika, sekarang itu tahun Hijriah 1441, sedangkan Idul Fitri itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, berarti sekitar 1439 tahun yang lalu itu sudah diperintahkan untuk melaksanakan perayaan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Terus bagaimanakah sebelum Allah memerintahkan lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perayaan Idul Fitri? Dulu di zaman kafir Quraisy itu ada perayaan keagamaan, itu namanya Nairus dan Mahrajan. Di dalam perayaan itu tentunya banyak sekali pesta pora di sana, dan Allah tidak senang dengan hal itu. Makanya melalui mulut Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perayaan itu diganti. Sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu, dalam hal ini Nairus dan Mahrajan, menjadi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Satu sisi pada saat 2 Hijrah itu, yaitu saat terjadinya perang Badar. Pada saat itu pula diperintahkan untuk berpuasa. Jadi pada saat perang Badar itu, Nabi besar Muhammad SAW berserta sahabat-sahabatnya perang dalam keadaan berpuasa. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW tentunya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa jumlah daripada pasukan baginda Nabi
yang tentunya tidak seimbang, ya kan? Dengan jumlah sumpah 200 atau 300 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy, dan saat itu sedang berpuasa, tapi tetap Allah memberikan kemenangan yang besar terhadap kaum muslimin pada saat itu. Itulah eksistensi daripada Islam saat itu mulai tidak diremehkan kembali oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian, kalau kita berkaca, tentunya perang yang sekarang tentunya bukan perang melawan physically, tapi tentunya perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Bagaimana 30 hari itu kita dididik, bagaimana 30 hari itu kita dididik untuk tahan dari mulai imsyak atau subuh sampai tenggelam matahari maghrib. Kita dilarang untuk makan, minum, dan mencegah atau hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menahan dari emosi dan lain sebagainya. Dan momen ini tentunya kita jadikan kita perang melawan COVID-19. Itu tentunya tadi melalui DKM, ketua DKM, tentunya protokol kesehatan. Jangan sombong karena kita berani melawan corona, tidak. Kenapa? Karena Allah menciptakan suatu makhluk itu memang tidak ada keraguan, tapi tentunya kelebihan makhluk itu tentunya akan ada. Setiap makhluk punya kelebihan masing-masing, tapi protokol kesehatan tentunya wajib kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apa yang dilakukan baginda Nabi saat memasuki hari raya Idul Fitri? Karena laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan. Tentunya kita berkaca, apa sih yang dilakukan baginda Nabi saat akan memasuki atau pada saat hari raya Idul Fitri? Itulah pertanyaan yang tentunya mau apa ya saya itu misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW tentunya memperbanyak takbir sesuai dengan perintah Allah tadi yang saya bacakan, walitu'minul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi pada saat malam-malam hari itu baginda Nabi Muhammad SAW tentunya dengan beberapa para sahabat, dia terus melantungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu terus diperbanyak oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjelang malam daripada hari raya Idul Fitri. Kemudian apalagi? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu memakai pakaian yang baik, yang bagus menurutnya. Bagus bukan berarti menurut orang lain, tapi memang pakaian itu kesayangannya beliau. Jadi ada pakaian kesayangan itu ada. Baginda Nabi itu dia punya namanya pakaian burdah. Ya. Ada yang riwayat, ada yang hijau, ada yang merah, bersalut-salut. Itu beliau. Kemudian beliau juga memakai wangi-wangian. Tentunya menghormati hari kemenangan itu, beliau juga secara fisikly memang harus dicontohkan. Juga tentunya yang lainnya juga harus kita mencontoh kepadanya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian apa lagi? Kemudian beliau sebelum berangkat sholat Idul Fitri, beliau makan kurma. Karena fitri itu berasal, tentunya ada yang menyatakan berasal dari kata iftar, artinya berbuka. Jadi fitrah manusia itu memang berbuka. Jadi disunahkan sebelum sholat Idul Fitri itu memang harus berbuka dulu atau makan. Pada saat itu Rasulullah kurma, jadi kita terserah apa aja yang ada ya. Intinya dibatalkan dulu puasanya, kita berbuka. Dalam kata iftar itu berbuka dengan fitri. Kemudian kelima, yaitu beliau mengunjungi keluarga dan sahabatnya. Nah, dalam hal ini tentunya mengunjungi kerabat memang sunnah dari Rasulullah, tapi kondisi yang sekarang ini tentunya kalaupun lebih dibatasi, apalagi saudara sahabatnya jauh di sana di Tangerang, Jakarta, kita mau ke sana itu kita akan menjadikan diri kita tentunya ya. Jadi nomor 5 itu mengunjungi dari keluarga sahabat kita yang tentunya itu menjadi sunnah Rasulullah SAW, yaitu barang siapa bersilaturahmi tentunya akan mendapatkan balasan, yaitu akan dipermudah rezekinya dan diperpanjang umur. Tapi di saat COVID-19 ini, apalagi saudara kita yang berada misalnya di zona yang merah, tentunya saat ini bisa kita redam dulu rasa kerinduan kita. Karena satu kali aja Bapak masuk ke zona merah, kemudian Bapak Ibu akan dikarantin selama 10 hari di rumah. Itu kan akan merugikan diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Tentunya dengan momen kebersamaan kita ini tetap jaga kondisi dan kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya saat merayakan hari raya Idul Fitri yang pertama kali, yaitu 2 Hijriah, itu dalam keadaan luka. Bayangkan kalau di ruangan ini kita lihat para sahabat-sahabat kita yang terluka-luka. Itu gambaran sejarah dulu saat baginda Nabi Muhammad SAW merayakan pertama kalinya sholat Idul Fitri, itu semua badan terluka bekas perang Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Tentunya sekarang kita sedang berduka. 40 tenaga medis sudah merenggang nyawa. Berapa orang yang dirawat di sana, baik dengan PDP atau ODP, itu juga suatu pengorbanan. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hiya. Jadi kita selalu kaum muslimin tetap bersabar dalam menghadapi ujian ini. Toh baginda Nabi juga saat pertama kali Idul Fitri semua berubah-ubah. Kemudian dia mendapatkan 2 kemenangan. Yang pertama, kemenangan setelah pertama kalinya melaksanakan perintah Allah tentang puasa, dan kedua, kemenangan atas kaum kafir Quraisy melalui perang Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd.
Akhirnya tentunya kita semua mudah-mudahan wabil khusus di daerah kita, lingkungan Ciwaduk Gede ini tentunya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa tahan terhadap COVID-19. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an hadis wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat